Ya, Pak Misbahun dan Ibu Afiliani, kita lanjutkan dialog kita dari sebelum jeda. Kali ini saya akan ke Ibu Afiliani. Ibu, Perbanas menilai seperti apa upaya komunikasi dengan pemerintah untuk mencegah agar RUU ini tidak menjadi jalan keluar justru bagi pihak-pihak yang saat ini sedang bermasalah? Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya, krisis itu akan terjadi makin ke depan tuh makin pendek sebenarnya. Sehingga di dalam undang-undang itu harusnya nanti semakin fleksibel. Jadi tidak bisa undang-undang tuh terlalu kaku. Karena begitu undang-undang itu terlalu kaku, maka kita akan jadi korban dari undang-undang itu sendiri gitu. Makanya di dalam undang-undang RUU ini menurut saya ada hal-hal yang nggak perlu diatur di undang-undang, tetapi perlu diatur di POJK atau di PBI begitu ya. Misalnya wajib 20%. Dalam kondisi krisis, seringkali UMKM itu tidak bisa menerima pinjaman karena mereka tidak butuh misalnya. Tapi kalau kita ditarget harus 20% atau 30%, itu tidak memungkinkan. Tapi mungkin bisa lebih dibuka misalnya sesuai dengan sektor yang kebutuhannya dalam kondisi yang tidak pasti misalnya gitu. Jadi dalam tidak pasti ini misalnya saat ini lagi banyak kepada sektor mining misalnya. Nah, mining itu akan menjadi yang utama buat perbankan gitu. Jadi terlalu diatur yang sangat rigid yang akhirnya sulit dipenuhi sehingga orang akhirnya banyak kredit macet hanya gara-gara untuk memenuhi aturan. Jadi mungkin di undang-undang ini memang kita masih mengkaji ya, belum kita keluarkan hasil kajian itu, tapi kita melihat sebagian sudah bagus ya karena di situ akan ada kerjasama yang akan semakin baik. Apalagi 2023 problema kita itu adalah kalau dilepas begitu saja undang-undang itu selesai, satu NPL akan naik ya. Yang kedua banyak perusahaan akan tutup. Karena begitu NPL dia di atas dari yang ditentukan oleh OJK, mereka harus diambil alih oleh perbankan. Nah, padahal Pak Jokowi kan juga mengatakan kalau bisa bank tidak gagal, sektor usaha juga jangan sampai dilikuidasi gara-gara mereka nggak bisa bayar gitu ya. Nah, di sini mungkin menurut saya anggota DPR perlu melihat supaya dua-duanya jalan gitu. Perbankannya juga berjalan, sektorialnya nggak mati gitu. Jadi kebijakan dari RUU yang sudah disahkan ini akan berakhir harus ada peraturan baru. Jadi tidak bisa langsung ke normal begitu saja. Karena begitu ke normal begitu saja, harusnya ekonomi membaik, malah ekonomi akan menurun. Karena otomatis tadi dikatakan Pak Misbakun, larnya sudah Baik. sangat tinggi, otomatis di atas 10% gitu. Nah, jadi kami melihat RUU ini bagus, tapi memang harus dilihat ada hal-hal yang tidak perlu di undang-undang, tapi perlu di POJK atau PBI Baik, saja. kita akan langsung tanyakan seperti apa tanggapan dari Pak Misbahun. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Afi, apa yang diharapkan juga dari DPR RI untuk bisa menjaga kesinambungan ini begitu. Tanggapan dari Anda seperti apa, Pak? Gini, saya setuju apa yang disampaikan oleh Bu Afi mengenai bahwa pada tingkat apa sebuah aturan itu dicantolkan sebagai pasal-pasal di undang-undang. Dan pada tingkat mana? Lah, permasalahannya begini. Seringkali para pelaku pengambil kebijakan di sektor keuangan ini butuh aturan yang kuat. Karena apa? Risiko. Risiko mereka sebagai pengambil kebijakan. Karena dalam perjalanan krisis kita, banyak pejabat-pejabat yang mengambil kebijakan, mengambil keputusan di saat situasi sulit. Mereka tidak berani mengambil itu karena apa? Karena tidak ada dasar hukumnya. Nah, ini yang kekhawatiran kita. Mereka yang disampaikan ke kita. Makanya pada saat perpu, mereka butuh perpu. Kemudian pada saat tertentu lah, kalau sudah sebelumnya diatur dalam tingkatan undang-undang, walaupun itu lahir melalui proses perpu dan berlanjut kemudian persetujuan DPR menjadi undang-undang, maka levelingnya harus kita di sana. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya teknikal, memang kita tidak akan mengatur pada level undang-undang. Mengenai pembatasan, angka persentase, dan sebagainya, itu biar ranah teknis yang akan mengatur. Tetapi misalnya contoh, peran LPS dalam melakukan resolusi bank murni. Mereka kan butuh aturan ini. Walaupun di Perpu itu ada, tetapi Perpu itu tidak menegaskan seperti apa. Ketika mereka mengambil peran sebagai pengambil kebijakan resolusi bank murni, timingnya seperti apa, Baik. ya kan? Window time-nya seperti apa. Lah, inilah kalau menurut kami di DPR, kebetulan saya sebagai anggota Panja RUU P2SK ini memberikan banyak diskusi
termasuk kami nanti akan memberikan ruang yang sangat luas kepada para praktisi, kepada para profesional, akademisi, termasuk pihak pengamat, kemudian Baik. otoritas tentunya, pemerintah, BI, dan yang lain untuk memberikan sumbangsi pemikiran. Maka ideal terbaiknya seperti apa? Karena ini harus dibicarakan exit strategi kita keluar dari situasi krisis ekonomi karena COVID dan kemudian menjalani secara berlahan. Karena apa? Ekonomi itu ditentukan oleh faktor momentum. Momentum kita yang pertumbuhannya walaupun landai, tetapi itu kan harus dipertahankan, jangan sampai kemudian turun dan kemudian menyebabkan Baik. permasalahan baru. Itu.